Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf mengganggu, boleh saya minta waktunya sebentar untuk Ibu diwawancara? Nah, nggak boleh. Boleh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi tema wawancara kali ini Bu mengenai dilema etika, mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin di sini berarti kepala sekolah ya Bu ya. Ibu, saya boleh langsung saja di pertanyaan pertama ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, yang dilema itu adalah mengatasi anak yang tidak bisa membaca, sedangkan ada peraturan yaitu anak itu harus naik, sedangkan anak itu di dalam kesehariannya baik dalam hal mata pelajaran yang lainnya juga terutama membaca itu ya di bawah KKM, sehingga ibu itu merasa gimana ya caranya tuh, sehingga ya ibu dengan teman-teman berembuk supaya bagaimana caranya anak itu dinaikkan, tetapi dengan catatan anak itu setelah naik harus diberi pengayaan lagi. Itu terutama dalam kekurangan anak, terutama dilema etika itu. Ya, kalau mengenai bujukan moral seperti apa Bu? Bujukan moral. Bujukan moralnya ya kita memberikan semangatlah kepada anak supaya anak itu tetap belajar lebih baik lagi. Kita jangan sampai kita menjerumuskan anak ini, jadi kita tetap anak dinaikkan dengan catatan ya itu harus diberi bimbingan kepada anak tersebut yang kurang dalam hal, terutama dalam hal membaca saja, yang lainnya itu bisa terutama yang membaca saja pokoknya itu program ibu, supaya anak itu keluar dari kelas 6 program ibu itu setidaknya harus bisa membaca tuntas. Iya, seperti itu. Oke, baik Bu, langsung ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan tadi anak tidak bisa membaca menulis ya Bu ya. Iya. Terus kita harus tetap menaikkan karena peraturan tadi dinas yang harus tuntas 100%. Bagaimana tuh cara Ibu dalam mengambil keputusannya? Ya, cara mengambil keputusannya yaitu kita tetap ya melalui rapat dengan dewan guru, kita tetap anak itu harus dinaikkan 100%. Tetapi walaupun begitu dengan catatan Bapak Ibu guru yang ada anak atau murid yang belum tuntas seperti dari kelas 2 ya, atau dari kelas 1 ke kelas 2 itu suruh dibimbing oleh guru kelas 2 dan terus sampai anak kelas 6 tuh anak tetap saja suruh naik dan juga dibimbing nanti oleh guru yang bersangkutan. Artinya kalau guru anak itu di kelas 3 berarti guru kelas 3 terus sampai kelas 6 sehingga anak itu nanti akan tuntas tuh. Jadi tidak mengecewakan anak. Wah, anak itu karena tidak bisa membaca akhirnya kita tidak naik. Jadi begitu artinya mematahkan semangat anak tersebut, sehingga dengan memberikan bimbingan moral kepada anak itu tetap kita naikkan, tetapi dengan catatan guru yang mengajar di kelas 1 itu harus mengadakan bimbingan terus sampai kelas 6, sehingga kita jangan memalukan keluar dari kelas 6
terutama membaca saja. Syukur-syukur yang lainnya itu tuntas, itu yang ibu harapkan, karena tahu ya kita terutama anaknya petani kan, jadi ya sebagian besar orang tuanya itu ya tidak begitu menghiraukan terhadap perkembangan siswanya, anaknya, sehingga dibebankan kepada guru. Nah, sehingga itulah titik tumpu dari kita tuh. Alhamdulillah ya, yang sudah mah kalau tidak yang berkekurangan itu alhamdulillah sudah tuntas dalam hal membaca sampai kelas 6, sampai jadi kelas 6 tuntas. tidak ada warisan dilema etika ke SMP Iya, ya Bu ya, iya. inginnya seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah apa tuh ketika Ibu tetap menaikkan siswa tersebut? Langkah apa yang ditempuh sebelumnya tuh? Harus bagaimana kira-kira tuh Bu? Langkah apa? Ya, langkah-langkahnya yaitu ibu rapat dulu ya dengan semua guru. Nah, terus memberikan pengarahan kepada guru bahwa walaupun anak itu kurang dalam hal membaca atau berhitung, kita udahlah naikkan saja, karena itu adalah suatu peraturan. Karena kalau tidak dinaikkan, nanti kita juga yang akan jadi masalah. Akan jadi masalahnya yaitu apa, pasti kita kena getahnya. Walaupun ada peraturan, Ibu pernah tanya ke Ibu ini, Ke pengawas ya, ke pengawas, Bu, bagaimana kalau seandainya ada anak yang tidak bisa ya mengikutilah, tidak bisa mengikuti pembelajaran, itu tidak apa-apa Bu, tidak dinaikkan 1 tahun, tapi tahun berikutnya kalau anak masih tetap itu harus dinaikkan. Tuh, itu kata pengawas pernah ya Ibu tuh. Tidak jadi masalah. Yang penting jangan kelas besar. Kelas kecil sampai kelas 3 lah. Iya. Kalau kelas 4, 5, 6 itu jangan, karena sudah dewasa. Artinya barangkali nanti kalau dia tidak naik, pasti dia itu akan drop out sekolahnya. Jadi kalau kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan sumpama dari kelas 1 ya, karena anak ini masih belum total lah, belum bisa segala macam, akhirnya tidak dinaikkan menurut pertimbangan dari guru. Walaupun guru itu ya tidak bisa diutak-atik oleh Ibu tuh. Iya. Bu, kalau dari lihat ini tidak bisa, dari ini tidak bisa, dari ini tidak bisa. Predikatnya ya, Iya, mungkin ada yang C, iya, pokoknya tidak bisa Bu, di bagaimanapun juga bisa. Akhirnya ya udah, kalau tidak bisa boleh tidak dinaikkan. Nah, terus untuk tahun depannya bagaimana perkembangan anak itu? Masih tetap Bu kayak gitu, tidak ada perubahan sama sekali. Ya tapi harus itu tuh Bu, jangan tidak naik, harus lagi, ya. dinaikkan, itu menurut pengawas. Tapi pikiran ibu berpikir lagi, kalau begitu nanti suatu dilema lagi. Barangkali walaupun anak kelas 1, walaupun anak kelas 2 nanti punya beban moral lagi, diolok-olok Ya, malu ya kan. Bu, Iya, diolok-olok kan oleh temannya, kamu tidak naik ini, akhirnya anak itu tidak mau sekolah, artinya kan drop out. Nah, tuh walaupun sumpah anak kelas 1, kelas 2 ini dulu, akhirnya ya Ibu mempunyai inisiatif, udahlah, walaupun kata pengawas ada cara begitu, tapi kita jangan sampai membebani kepada anak beban moral, karena kalau tidak naik setidak-tidaknya dia punya beban moral ya, barangkali dia olok-olok oleh temannya walaupun dia waktu liburan maupun masuk. Nah, akhirnya bagaimana? Ya udah Bu, biar anak itu tidak bisa mengikuti, biarkan naikkan saja, walaupun nilainya itu tidak sesuai dengan KKM, di bawah KKM tidak apa-apa.
kita kasih saja nilainya itu pas KKM, jangan lebih jangan kurang. Tuh itu anak yang kurang tuh, nanti kita naikkan. Setelah itu ibu beri tekanan kepada guru, contohnya seperti kelas 1 naik ke kelas 2, nanti ibu tekankan pada guru kelas 2 supaya membimbing, terutama pada anak itu perhatianlah pokoknya mah apa ya, di anak apa diberi perhatian lebih lebih intensif dari ya, dari yang anak lain yang ya. lainnya tuh, baik hal dalam menulisnya, membacanya dan sebagainya. Itu jadi biarkan tetap anak itu naik, barangkali karena perkembangan anak kan beda-beda. Kelas 1 ke kelas 2 mungkin kelas 3 mah anak itu perkembangannya lebih baik lagi, karena kita lihat perkembangan itu ada waktu di SD anak itu kurang, ternyata setelah SMP nonjol. Mungkin di bakat Iya, olahraga iya. gitu ya Bu ya. Ya, ada Oh, di iya. SMP-nya kurang itu, jadi perkembangan anak itu suatu saat akan berubah lah tuh. Itu jadi ya untuk supaya anak itu jangan punya beban, udah itu naikkan saja. Mudah-mudahan nanti sampai kelas 6 anak itu akan punya perkembangan yang lebih baik lagi tuh, sama dengan teman yang lainnya, kecuali yang paling ya apalah idiot. Kalau idiot itu ya sudah tidak bisa bagaimanapun Itu memang juga berkebutuhan ya, khusus ya. itu harus kebutuhan khusus. Tapi ya karena orang tuanya ya tidak mampu, ya bagaimanalah, ya udah yang penting mah kayak air mengalir saja lah. Iya. Udah yang penting anak itu selesai keluar itu. Kalau anak yang apa masih normal mah ya insya Allah kalau Masih ada ada. bimbingan dari guru, insya Allah anak itu Masih ada bisa harapan ya, Bu ya. bisa mengikuti. Ya, jadi kalau saya simak tadi dari penjelasan Ibu, berarti di sana dilema etikanya antara keadilan lawan kasihan ya Bu ya. Sana keadilan peraturan harus ditegakkan, terus Ibu juga kasihan sama anak Anak tersebut, yang, takut mentalnya down atau seperti itu. Berarti di sini intinya Ibu tetap akan menaikkan siswa tersebut ya, walaupun pengawas bilang boleh 1 tahun Bu Iya. tidak naik, tapi dengan mempertimbangkan mental tersebut ya Bu ya, Iya, siswanya, iya. sehingga Ibu tetap menaikkannya. Berarti di sini apakah ada uji legal, maksudnya secara hukum itu legal tidak gitu Bu? Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak? Apakah ada di sini Ibu dalam mengambil keputusan, apakah ada uji regulasi, apakah di situ melanggar kode etik sebagai pendidik atau kepala sekolah gitu tuh? Tidak ya Bu ya. Tidak. Secara hukum juga Iya, tidak iya, melanggar ya Bu ya. tidak. Tuh. Untuk yang terakhir mungkin uji intuisi tadi, berdasarkan hati nurani Ibu, perasaan Ibu bagaimana? Berarti kalau saya tadi nyimak, Ibu memakainya uji intuisi ya Bu ya. Iya. Dengan tadi berpikir anaknya ntar bagaimana ya Bu ya, seperti itu ya. Berarti situ ada tahapan uji-uji di situ ya Bu ya. Iya. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang sangat efektif? Ya, kasus yang kami ambil apabila bisa diatasi oleh Ibu sendiri dengan guru-guru, ya Ibu atasi. Tapi seandainya dilema itu tidak bisa Ibu atasi, ya Ibu tanya, terutama kalau seumpama dalam bidang pendidikan ya Ibu tanya ke yang atasan yang lebih tinggi lagi, itu ke pengawas. Itu biasanya begitu koordinasi. Itu Ibu bagaimana seumpama ini saya tuh di sini. Ya udah Bu, nanti dari pengawas itu ada solusinya, udah Bu begini aja. Tuh, tapi kalau seandainya masih bisa Ibu atasi dengan guru-guru, ya sudah Ibu di sini tuh. Itu dalam hal di sekolah. Tapi kalau seumpama hal yang di luar, seumpama masalah moral anak di luar, saya merasa kewalahan tuh, ya biasanya Ibu minta ke komite, Pak komite ini gimana ya saya tuh untuk supaya anak ini nih contohnya ya, seperti waktu ada anak kelas 6 yang mau ujian. Nah ternyata dicek tapi belum masuk lah Ya, belum. dicek, ada anak yang belum datang
Oh Nah, iya. ya. Sebelum mulai Sebelum ujian mulai, ya, iya Bu? masih belum masuk lah. Hmm. Kan ibu untuk menanganinya itu minta komite, ya bantuan komite hadir. Nah setelah itu, Bang ini gimana anak ini nih, akhirnya ibu minta komite menanganinya. Alhamdulillah setelah berkoordinasi dengan komite, akhirnya anak itu selalu hadir selama ujian. Itu juga itu ya, itu adalah apabila kita berhubungan ya di luar lah, ibu tidak bisa menangani di luar, itu masalah di luar, maka ibu hubungannya dengan komite, karena komite juga masih berkaitan dengan kita demi untuk mensukseskan daripada keadaan sekolah kita, terutama dalam bidang hal kemuridan, supaya bisa berjalan antara dengan masyarakat, dengan komite. Ibu hubungannya, kalau sumpama ibu hubungannya masalah kedinasan, ibu hubungannya dengan pengawas. Apabila tidak bisa, ibu pecahkan dengan guru-guru. Tapi kalau bisa pecahkan, ibu tidak usah ke pengawas. Tapi kalau sudah mentok dengan guru ini tidak berjalan, tapi akhirnya ibu minta solusinya dengan pengawas. Itu berarti ya, intinya berkolaborasi ya, ya, kolaborasi dengan pengawas, dengan komite ya. Berarti itu yang efektif ya, Bu ya, dalam kasus dilema etika. Untuk berikutnya, tadi kan yang efektifnya ya, Bu ya. Sekarang hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya ya, tantangannya itu ya bagi ibu adalah ya dalam hal untuk ya mengambil keputusan itu ya, itu kapan ibu seandainya tidak bisa diputuskan oleh warga sekolah, kita ke atasan ibu yang yang lebih tinggi, yaitu pengawas. Itu tantangannya apabila tidak bisa mengambil keputusan ibu itu. Nah apabila sumpama dilemanya masalah di masyarakat, ya ibu dengan komite itu ya, Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat kejadian tersebut terjadi, atau ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Tidak ada jadwal. Jadi kalau ada dilema itu langsung ibu atasi ya, terutama seandainya bisa diatasi oleh guru. Sumpama ada suatu masalah ya, ada anak sumpama gulet atau apa ya, bertengkar lah. Nah itu kan suatu dilema. Nah seandainya masih bisa di atas, itu jadi langsung. Jadi tidak ada jadwal, hari ini itu jadwalnya kita harus mengatasi ini. Kan kalau ada jadwal mah, nanti tanggal sekian mengatasi ini nih. Jadi tidak, per kejadian, seandainya ada suatu kejadian, maka pada hari itu juga ibu selesaikan kejadian itu apabila bisa diselesaikan. Nah tapi seandainya tidak bisa diselesaikan, kalau yang berhubungannya dengan masalah kedinasan, sumpama ya ibu langsung dengan pengawas. Tapi kalau sumpama, tapi biasanya kalau dilema itu biasanya dengan masyarakat sih, dengan masyarakat ya, sumpama anak kulit atau bagaimana. Nah kalau sumpama tidak bisa, ya ibu dengan komite berembuk bagaimana. Tapi ya selama ini mah belum melibatkan dengan pengawas atau dengan komite, jadi bisa diselesaikan oleh sekolah, oleh guru, khususnya pas, terutama oleh guru dulu. Kalau guru masih bisa menyelesaikan ya sudah. Tapi kalau
ada yang tidak bisa sampai guru masih tetap orang tua itu ngotot, sumpah ya, dengan kepala sekolah, orang tuanya dipanggil, anaknya dipanggil, kita selesaikan secara musyawarah. Nah, kalau sudah deal saling memaafkan ya sudah tuh, jadi tidak usah kita ada jadwal menunda-nunda waktu, kita selesaikan pada waktu itu juga. Berarti spontan ya Bu Iya. ya, langsung. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, yang membantu itu terutama adalah guru ya Bu ya. Guru itu adalah membantu sekali dalam hal masalah etika, yaitu terutama orang anak ya. Itu guru, selain guru juga ya ibu biasanya itu dengan komite, kerjasamanya itu dengan komite, itu masalah itu etika itu biasanya ya, terutama ya dengan guru dulu lah, bagaimana masalah untuk mengatasi anak yang begini ini. Nah selain itu ada guru, ibu aduh masih susah ini, akhirnya sumpama anak itu terpanggil masih tetap ya, ibu terpaksa yaitu kerjasamanya dengan komite ya. Komite itulah sebagai kerjasama kita di dalam hal untuk memajukan pendidikan di SD kami ini, karena komite kita itu benar-benar menunjang baik itu dalam hal kesiswaan maupun dalam bidang hal pembangunan sekolah, itu benar-benar ya. Kalau tadi dari saya simak ya Bu ya, dari Ya. pertanyaan awal sampai akhir, Ibu selalu melibatkan pengawas. Apakah pada saat pengambilan keputusan ini pengawas dilibatkan atau Tidak, kalau masalah keputusan keputusan etika dilema Dile- etika masih dilema- dengan kasus yang tadi sama kayak Ibu? tidak Tidak ya, dilibatkan. tidak. Yang kita libatkan terutama adalah dengan guru. Tapi kalau seumpama guru mentok terus ibu juga mentok ya, ibu paksa libatkan dengan komite. Baik. Untuk dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran ibu untuk mengambil keputusan itu sebagai bahan ya, acuan ibu untuk apa, sebagai bahan pengetahuan ibu untuk yang akan datang. Semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran ibu untuk mengambil keputusan itu sebagai bahan ya, acuan ibu untuk apa, sebagai bahan pengetahuan ibu untuk yang akan datang apabila ada suatu masalah atau apa, itu kita harus atasi, harus ibu selesaikan dengan baik, dengan arif dan bijaksana kepada anak ya. Juga ibu supaya sebagai pengalaman ibu untuk bekal nanti. Jadi mengambil segala putusan jangan terus langsung aja. Jadi kita harus cara berpikir dulu dengan arif bijaksana supaya keputusan itu tidak merugikan terhadap anak didik ibu dan juga terhadap orang lain. Baik, Ibu sudah selesai pertanyaan wawancaranya. Terima kasih banyak Ibu telah bersedia saya wawancarai dan telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Saya di sini mohon maaf ya Bu ya apabila saya ada salah-salah kata dalam mengajukan pertanyaan atau dalam menyimpulkan jawaban Ibu. Saya mohon maaf. Saya sangat-sangat berterima kasih pada Ibu. Ya, ibu juga sama-sama pada ibu. Apabila ada kekurangan jawaban atau ada hal-hal yang kurang, maka sama ibu juga ya minta maaf, karena ya manusia itu adalah tempatnya kekurangan.
Maka dari itu ibu apabila masih banyak kekurangan dan tidak sreg jawaban ibu mengasih masukan kepada ibu, maka ibu minta maaf. Sama-sama Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran ibu untuk mengambil keputusan itu sebagai bahan ya, acuan ibu untuk sebagai bahan pengetahuan ibu untuk yang akan datang apabila ada suatu masalah atau itu kita harus atasi, harus ibu selesaikan dengan baik, dengan arif dan bijaksana kepada anak ya. Juga ibu supaya. Assalamualaikum Pak Jumedi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi seperti ini Pak, saya di sini maaf mengganggu gitu ya Pak ya, saya meminta izin untuk meminta waktu Bapak untuk melakukan sesi wawancara dengan tema dilema etika dalam kasus-kasus pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin di sini yaitu kepala sekolah, seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia? Saya siap bersedia. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi untuk langsung saja Pak ya, saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan wawancaranya. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral kasus tersebut Pak? Ya, makasih. Kalau kita lihat di dilema etika, ya kalau definisi etika kan menyangkut dengan istilah perlakuan ya. Perlakuan, di mana perlakuan di sini kalau keterlibatan kita di sekolah, terutama di lembaga SD itu ada dua macam. Yang macam pertama itu keterlibatan dengan siswa, yang kedua adalah keterlibatan dengan guru. Itu kalau kita berbicara di ruang lingkup sekolah kami. Kalau dilema etika di tingkatan sekolah dasar, mungkin ini keterlibatannya dengan masa usia masih anak-anak, terutama di dalam KBM itu dari segi inteligensi anak-anak itu masing-masing individu itu berbeda. Ada yang cepat tanggap, ada yang ya kalau diklasifikasikan gitu, ada yang cepat menanggapi, ada yang tidak bisa langsung menanggapi dan langsung cepat tanggap. Itu klasifikasi etika di dalam satu pembelajaran, terutama dalam menangkap pembelajaran dari seorang guru. Karena di situ bahwa di dalam situasi KBM ini siswa ini dalam satu ruang kelas itu tidak bisa dipukul rata, terutama dalam segi inteligensi. Itu etika-etika yang terdapat di dalam siswa. Kemudian dari segi perilaku pun di siswa ini ada tingkatan siswa yang terlalu agresif, ada yang pendiam. Yang jelas antara etika yang di dalam kelas ini kita selalu mengarahkan jangan sampai terjadi sesuatu yang bersikap negatif lah. Contoh siswa jatuh, ini adalah merupakan satu masukan kepada guru dalam rangka preventif, yaitu pencegahan. Kemudian di masalah yang keduanya adalah bujukan moral. Bujukan moral ini kadang-kadang kalau kita di lembaga ini ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang sifatnya ke masalah bujukan moral. Karena itu terus terang kami di SD itu di SD kami tidak menghadapi hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Apa itu di dalam segi apapun bentuknya di sekolah itu, kita selalu
berbicara dengan terutama dengan guru itu tidak boleh mengarah kepada hal-hal yang sifatnya merugikan seseorang atau merugikan lembaga, sehingga kita menyimpang dari hal-hal yang dilarang atau menyimpang daripada peraturan yang ada, peraturan yang sesungguhnya yang harus dijalankan di sekolah. Itu sifatnya preventif. Itu diantaranya kami sebagai pimpinan unit, ya maklum kami ini adalah merupakan satu tugas utamanya seorang guru, tapi diberikan suatu kepercayaan sebagai tugas tambahnya itu sebagai seorang kepala sekolah. Barangkali demikian. Berarti intinya di sini apa ya, yang dinamakan dilema etika di sini tadi benar lawan benar ya Pak ya. Iya. Ketika dilema bagaimana ternyata ini benar, ini juga benar, ternyata benar ya Pak ya. Kalau bujukan moral di sini antara benar dan salah ya Pak ya. Ketika kita kesalah berarti kita salah, berarti kita harus tetap lurus gitu kan, menegakkan seperti itu ya Pak ya intinya. Berarti lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kasus yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti yang ini yang kasus dilema etika, bagaimana Bapak cara menanggulanginya? Makasih. Untuk pertanyaan berikutnya, sepengalaman kami selama ini menjadi kepala sekolah dalam prosesi pengambilan keputusan, karena sekolah ini ada merupakan satu lembaga, bukan milik pribadi atau kepentingan pribadi. Keterlibatannya semua unsur guru itu kita salah satu cara memecahkan masalah itu dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah bagaimana jalan pintas untuk mengambil suatu keputusan, terutama keputusan yang menghasilkan suatu solusi apabila ataupun ketika pada saat-saat itu terjadi sesuatu. Yang jelas intinya kami sebagai kepala sekolah di sekolah kami ini menganut prinsip musyawarah untuk mengambil mufakat, karena kita sadari bahwa seorang pimpinan itu ya istilahnya menerapkan suatu kebijakan tidak otoriter. Jadi tidak kata kepala sekolah harus A, harus B, tidak saya. Jadi pengambilan keputusan itu untuk mengatasi suatu masalah itu harus menemukan solusi dengan cara bermusyawarah. Sekian. Terima kasih Pak, jawabannya sangat bagus. Untuk saya lanjut saja Pak ke pertanyaan nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam memecahkan masalah? Kan tadi pertama musyawarah secara globalnya, generalnya. Tapi di sini apakah ada langkah-langkah yang Bapak tempuh gitu untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak. Makasih. Bisa langsung jawab ya? Boleh. Dalam menanggapi satu masalah, saya katakan tadi, pertama musyawarah. Kalaupun musyawarah dilaksanakan tidak menemukan suatu keputusan yang bersifat mufakat untuk pengambilan solusi, apabila ada sesuatu masalah, contoh masalah kalau kita keterlibatannya berhadapan langsung dengan guru, itu kepala sekolah. Nah, pengambilan dalam rangka pencegahan itu preventif, kita salurkan sekalipun itu tidak dapat musyawarah, kita katakan dalam satu momen-momen rapat untuk menyampaikan sesuatu, itu sifatnya pencegahan. Manakala ada sesuatu yang terjadi ketika pemberian masukan itu tidak digubris atau dihiraukan, sungguh sangat terpaksa sekali ada terjadi sesuatu di guru misalnya, ya saya panggil, kemudian diadakan satu dialog yang sifatnya kira-kira memberikan satu hasil, ada perubahan atau yang jelas dalam hal ini adalah perubahan perilaku dalam melaksanakan tugas mereka sebagai guru. Barangkali demikian. Itu kalau dilihat dari apabila di lembaga kami ada sesuatu misalnya guru malas ataupun yang lainnya, itu kalau melalui rapat preventif, melalui permusyawarah tidak mengambil satu keputusan mufakat
kebaikan, masih terjadi sesuatu dengan sangat terpaksa sekali, ya dipanggil guru persuasif 4 mata yang sifatnya yaitu mengarah kepada perbaikan sikap. Baik Pak, dalam langkah-langkah ini apakah Bapak mengambil ada yang namanya uji legal, uji regulasi atau itu? Jadi gini, uji legal di sini apakah keputusan yang Bapak ambil itu melanggar hukum atau tidak gitu tuh ketika itu. Kemudian ada regulasi apakah melanggar kode etik sebagai kepala sekolah tidak gitu tuh. Dan uji intuisi berdasarkan perasaan hati nurani Bapak seperti apa gitu tuh. Apakah Bapak melibatkan uji legal, regulasi dan intuisi tersebut apakah dilibatkan ketika Bapak mengambil suatu keputusan? Untuk pengambilan keputusan ini kan satu langkah yang sangat terakhir sekali, adanya suatu pemanggilan yang bersangkutan berhadapan langsung secara berdialog untuk mencari solusi dalam rangka memecahkan suatu masalah kan. Kalau uji legal dengan intuisi yang lainnya mah saya kira hanya kita langsung bicara karena satu momen satu lembaga dalam satu unit kerja saya terutama di SD itu ya tidak melibatkan orang lain atau tidak melakukan hal-hal lain yang sifatnya prinsipil, apalagi uji-uji yang semacam ya dikatakanlah kalau mengarah ke unsur pidana misalnya ya itu mah kalau kita beri nasihat seperti untuk melakukan suatu perubahan sikap dari seorang yang bersangkutan itu ya datang dari hati nurani kita sendiri sebagai seorang kepala sekolah. Artinya tadi itu kayak membuat semacam apa tuh uji-uji itu oh ya. Iya, berarti intinya gini ya Pak ya, Iya. yang Bapak selama membuat keputusan sebagai kepala sekolah tidak pernah melanggar yang namanya uji legal, uji regulasi ya Pak ya, berarti tidak ada ya pelanggaran di dalamnya ya, seperti itu ya. Tidak ada. Ya otomatis yang keterlibatan di sini, keterlibatan antara guru dan kepala sekolah itu tidak ada keterlibatan yang sifatnya mengarah kepada sikap-sikap nilai-nilai yang negatif, yang dapat merugikan sekolah itu sendiri ataupun yang dapat merugikan yang bersangkutan sendiri. Jadi kita memberikan masukan dan memberikan arahan itu ya layaknya kita bapak dengan orang tua lah begitu. Jadi yang diambil itu yang sangat signifikan itu. Kalau saya mah itu yang diambil naluri. Jadi berarti pakai uji intuisi ya Pak ya. Berarti bagus sekali jawabannya Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektivitas pengambilan keputusan dalam menanggulangi segala sesuatu hal yang sifatnya ya dilema etika itu ya kunci pertamanya itu adalah persuasif. Pendekatan, kemudian ya di samping pendekatan itu kita harus ada koordinasi dengan siswa itu sangat utama manakala kita berhadapan di suatu ruangan atau satu tempat di dalam situasi KBM. Nah keluar itu koordinasi persuasif dengan orang tua wali murid, yang itu yang paling kita utamakan sekali apabila kita menghadapi suatu hal yang masalah dengan dilema etika, terutama yang bersangkutan dengan masalah siswa. Yaitu ya intinya mah pertama adalah koordinasi, yang keduanya persuasif. Hal-hal itu yang kita lakukan insya Allah tidak ada miskomunikasi. Efektifnya seperti itu. Lanjut pertanyaan nomor 5, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, makasih. Kalau kita berbicara tantangan, itu setiap langkah pun manakala kita keluar dari satu tempat itu sudah menghadapi tantangan. Apalagi kita membawahi satu lembaga, ya Bu, terutama sekolah. Tantangan-tantangan itu banyak. Pertama, tantangan yang sifatnya di dalam sekolah, terutama yang berhubungan siswa, ya kemajemukan siswa dilihat dari skill, kemampuan. Kemudian manakala kita keluar dari lembaga atau dari sekolah, ini terlepas dari
siswa itu berhadapan dengan orang tua siswa. Tantangan yang dihadapi ya karena tadi, kalau di sekolah kemajukan skill, kemampuan siswa dalam situasi KBM berbeda ya personal gitu. Kalau di luar lembaga itu otomatis kita berhadapan dengan masyarakat ya, masyarakat Bali siswa itu kemajukan dilihat dari background. Pertama masalah pengetahuan, masalah ya istilahnya SDM lah, itu akan menjumpai beberapa hal yang kemajuan masyarakat di setiap orang itu berbeda. Ada yang menyadari, ada yang belum menyadari, ada yang belum sadar. Itu kalau dilihat dari sikap, bukan budaya, itu tantangannya berbeda-beda ya, Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut pada saat kejadian, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Masih. Untuk pertanyaan berikutnya, saya garis bawahi bahwa yang namanya kejadian itu tidak bisa diprediksi. Otomatis karena kejadian itu tidak dapat diprediksi, kita tidak punya jadwal. Ya mustahil kejadian bisa diprediksi. Jam itu di tempat itu akan terjadi sesuatu, kan tidak mungkin. Jadi kejadian-kejadian itu manakala saya temui itu ya pertama secara spontan langsung ditangani. Apakah itu yang bersikap dengan masalah siswa, kondisi belajar di sekolah, apakah itu masalah yang ada kaitannya dengan orang tua siswa. Contoh kecil yang diambil di lembaga kita itu, kadang-kadang siswa manakala istirahat, padahal itu waktu istirahat bulat berkelahi, itu orang tua yang peka terhadap perhatiannya peka terhadap perhatian anak manakala di sekolah itu kadang-kadang mempertanyakan, kenapa siswa saya, anak saya terjadi begini di sekolah. Nah itu kita persuasif. Intinya mah untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu, pertama yang paling pokok itu adalah koordinasi. Setelah koordinasi kita persuasif, artinya langsung berhadapan siswa dengan bagaimana caranya agar sesuatu masalah di sekolah ini tidak bisa mencuat keluar. Barangkali itu, jadi secara spontanitas, tidak ada jadwal. Karena tidak bisa diprediksi. Lanjut Pak, apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang saya pegang sebagai kepala unit atau dalam ini ada kepala sekolah ya Bu. Pertama yang saya beri, sekalipun statusnya kepala sekolah itu, kita tidak terlepas dari pertanyaan ataupun pengambilan keputusan ini bagaimana baiknya. Kita tanya pada guru, tidak langsung diambil kepala sekolah. Itu tipe pimpinan yang bermasalah lah, ya, tidak otoriter, harus A, B tidak. Saya ambil pendapat dari semua guru-guru yang ada di sekolah. Itu kalau di sekolah. Kalaupun penyelesaian itu diselesaikan tidak selesai, kita kan punya atasan. Minimal memberikan suatu solusi cara pemecahan masalah yang ada di kita. Dalam ini adalah masih ada seatas saya itu, yaitu pengawas binaan. Itu kalau sifatnya di pembelajaran di ruang lingkup sekolah. Manakala ada sesuatu hal yang terjadi di luar sekolah itu berhubungan dengan wali siswa, wali murid, ya kita berkonsultasi dengan komite. Sebab fungsi komite ini ya merupakan satu mitra kerja kita di sekolah. Karena komite ini adalah merupakan satu wakil dari semua wali murid. Aspirasi, inspirasi itu masuk ke sana. Ada yang langsung,
ada, tapi bagusnya melalui komite. Barangkali itu hal-hal yang banyak yang membantu persoalan untuk menyelesaikan masalah di lembaga kami. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Dilema Etika ini? Pembelajaran yang saya ambil itu dalam prosesi kepemimpinan kami di lembaga, ya terus terang secara manusiawi, ya, sesuatu hal yang terjadi di sekolah atau di luar sekolah itu merupakan satu pembelajaran di samping pembelajaran bagi diri kita sendiri, minimal introspeksi diri kita, bahwa ada dalam sesuatu kelembagaan itu tidak semudah membalikan tangan dalam hal yang sifatnya. Yang pertama adalah ya tadi seorang kepala sekolah, otomatis kepala sekolah di sana ada seorang pimpinan di lembaga tersebut. Adapun di luar mah ya yang jelas mah intinya sebagai pembelajaran diri kita untuk introspeksi diri kita, terutama dalam sikap perlakuan dan secara lisan ataupun secara perbuatan. Sudah selesai, Pak. Alhamdulillah semua tadi sudah saya tanyakan kepada Bapak sebagai seorang pemimpin, jadi pemimpin kepala sekolah. Saya sangat berterima kasih atas Bapak sudah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai oleh saya. Terima kasih banyak Pak Jumedi. Dan saya juga mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih juga saya atas nama pribadi dan lembaga. Barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan, terutama dalam lisan saya ini dalam penyampaian masalah, baik itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu, barangkali pertanyaan yang kurang mengena ataupun kurang tepat. Saya juga manusia biasa, Bu, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.